Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari program dari Perbanas Institut. Nah, sebelum perkenalkan ibu saya salah satu perwakilannya. Nah, nama saya Nungkinda Syafri. Kalau nama ibu siapa? Kalau nama ibu Riza Astomiati, berasal dari Muara Enim, dan ini ibu Nurliana, berasal dari aku Selatan. rombongan ibu di sini bertugas sebagai guide di Anjungan Sumatera Selatan. Jadi kalau ada yang mau tanya-tanya, ya ibu jawab. Oke. Nah, kebetulan ibu kita mau tanya. Nah, kira-kira apa sih bu tantangan dalam melestarikan budaya di Sumatera Selatan ini? Kalau bagi ibu tantangan yang paling terbesar itu ya sekarang ini kan zaman modernisasi. Jadi apa nama itu tradisional itu memang benar-benar tergerus oleh modernisasi. Apalagi zaman sekarang anak-anak muda itu kayak nggak mau kenal dengan tradisional. Dia lebih memilih untuk apa perkembangan yang budaya barat itu. Ya, pada dasarnya anak-anak yang zaman sekarang ini kalau yang arah-arah ke tradisional itu dia banyak yang nggak tahu. Oh iya benar ya bu, udah termakan zaman ya. Iya, tergerus. Ada sih sebagian ada. Kalau anak-anak yang di pedesaan yang memang benar-benar tinggal di pedesaan, ya dia masih mengikuti tradisi. Tapi kalau yang sudah ke anak-anak yang di luar yang pedesaan tadi ya benar-benar tergerus itu. Padahal asli mereka itu juga kadang berasal dari desa juga mereka itu. Iya. Oh gitu. Kayak kalian juga kan, kita kan nggak tahu apa dari apa pulau mana, apa dari Sumatera, dari Jawa, dari Bali, kan kita juga nggak tahu. Iya benar. Itu juga ada beda-beda pulau. Pertanyaan yang kedua nih, menurut ibu bagaimana sih cara-cara untuk menjaga pelestarian budaya di era modernisasi? Kalau menurut ibu, kalau bagaimana cara kita melestarikan itu ya tadi dengan adanya kalian berkunjung ke sini kan berarti kalian sudah ya melestarikan ini. Kalian sudah tahu oh provinsi Sumatera Selatan ini daerah seperti ini, apa pakaian adatnya, makanannya, ciri khasnya. Kalian ke ke Anjungan Riau, ke Bengkulu juga sama kayak gitu kan. Ini kalian berkunjung ke sini juga bentuk dari cara kalian melestarikan budaya tradisional. Oke. Udah cukup ya ibu sih. Makasih banyak ya ibu atas jawabannya. Maaf ya, kami dari sebelumnya perkenalkan dulu. Saya perwakilan dari kelompok 6 dari Perbanas Institut terkait dengan tugas pendidikan Pancasila. Hari ini jadi tugasnya tuh kayak melakukan wawancara gitu dengan pengunjung. Sebelum mulai ke pertanyaannya, boleh nggak kakaknya perkenalkan diri terlebih dahulu? Perkenalkan, nama saya Alfah. Saya dari Universitas Lembaga Pendidikan Islam dan Bahasa Arab di Jakarta Selatan. Langsung masuk ke pertanyaannya. Jadi apa sih pandangan kakak menurut tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia ini? Menurut saya pandangan budaya di Indonesia ini sangat beragam, dan yang pastinya itu sangat menunjukkan nilai Pancasila. Dan terlebih lagi untuk adat istiadat yang sangat beragam di sini, tentu menjadikan adat istiadat dan budaya di Indonesia ini menjadi salah satu identitas nasional. Dan tidak terlepas dari itu, adat dan istiadat di Indonesia juga memiliki karakter dan ciri khasnya tersendiri, mulai dari adat istiadat orang Sumatera, orang Jawa, orang Aceh, orang Kalimantan, bahkan orang Maluku. Dan itu memiliki tingkat nilai keberagaman tersendiri, dan yang membedakan dari negara Indonesia dengan negara-negara lain. Itu. Makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke Mas, sebelumnya perkenalkan nama saya Permana Putria dari kelompok 6 dari kampus Perbanas Institut, dan saya bersama rekan saya Kisha. ya. Dan kalau boleh tahu di sini saya bersama Mas siapa dari kunjungan mana? Baik, perkenalkan nama saya Igusti Madira Nirwana, saya berasal dari Panggil Rangga atau Dirangga. Dan sebelum lanjut, terima kasih sudah datang di Anjungan Bali.
Saya di sini akan menjawab pertanyaan wawancara dari dari kampus mana? Perbanas Institute. Oh ya, siap. Pertanyaannya bisa dimulai saja. Mungkin pertama-tama kita ingin menanyakan di sini tuh ada apa aja ya di kunjungan Bali ini? Baik, anjungan Bali ini ada apa aja? Iya. Yang pertama pasti rumah adat. Rumah adat anjungan Bali ini berbeda ya, maksudnya berbeda bukan berarti beda dari yang lain. Memang berbeda dari yang lain ya karena dari segi bentuknya dan modelnya dan bentuk. Di setiap banyak rumah itu ada makna dan fungsi. Mungkin ada pertanyaan kedua dari Silakan ya. Ya. Iya, jadi pertanyaan kedua itu kan di sini banyak banget pengunjung pasti yang Mas Jafari datang. Itu gimana Masnya menjaga keharmonisan terus juga ketertiban dari tempat ini? Gitu. Mengenai pengunjung yang datang ke Anjungan Bali, bagaimana bukan saya aja ya, bagaimana kita yang pekerja Anjungan Bali tetap menjaga harmonis Anjungan Balinya ya. Iya. Ya. Ya, kita yang pertama pawongan hubungan manusia dengan manusia, Iya. di mana kita sopan santun ramah. Mungkin kita bersapa, ada yang bisa dibantu atau mengucapkan salam, entah dari dianya atau dari kaminya. Ya, itu kan hubungan manusia dengan manusia. Mungkin kalau pelemahan hubungan dengan alam, ya mungkin kita menjaga lingkungannya, tumbuh-tumbuhan biar agak bersih dan bagus, dan pengunjung pun senang datang ke Anjungan Bali. Ada nuansanya bagus, jadi dia senang. Oh, di Anjungan Bali itu bukan rumah adat aja, tapi banyak tumbuh-tumbuhan. Jujur memang di Taman Mini itu anjungannya paling rimbun ya Anjungan Bali. Karena kami menyatukan filosofi Trita Karana itu. Ya. Kalau kita menyangkut dengan perahyangan hubungan dengan Tuhan ya, kita berbuat baik, berpikir positif. Kemanapun kita masuk ke rumah orang lain, selain kita bertamu. Contoh saya sebagai pengunjung, ketika saya masuk ke Anjungan, contoh Jawa Timur sebelah, ya kita harus menghormati mungkin tradisinya di sana atau gimana. Intinya kita berbuat dan berperilaku dengan baik. Ya, benar. Dan kita menghormati menghormati suatu di mana tempat kita masuk itu. Ya, itulah. Gambarnya seperti itu yang saya sama mungkin pertanyaan yang terakhir mungkin ya, silakan. Menurut Mas sendiri, setahu Mas sendiri, makna dari toleransi itu apa sih Mas? Oke. Makna toleransi ya. Kata toleransi ya ini ya anak-anak pun harus tahu ini ya toleransi ya, apalagi anak-anak zaman sekarang ini lagi banyak Gen Z. Maksud saya juga baru-baru lulus ya. Toleransi itu sangat penting dan harus kita jaga, jangan sampai lepas. Toleransi kan kalau kita di Indonesia ada namanya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Toleransi ya kita sesama umat, sesama manusia ya kita saling mentoleransikan, entah itu dari agama manapun, kita tidak boleh memandang sebelah. Tuh, kalau dari saya ya kita istilahnya kalau agama Hindu itu ya kita merangkul ya, tidak saling menyakiti, tidak saling menjeleki, dan tidak saling bahwa dirinya itu paling keren dari yang lain. Kalau ajaran kami, karena kami kan pasti setiap ajaran agama itu pasti mempunyai tujuan yang baik, bukan berbeda-beda. Memang berbeda tapi tujuannya pasti baik. Ya pasti satu ya Tuhan. Ya itu lebih dari itu sih. Ya. Mungkin segitu aja. Oke. Ya. Mohon maaf ya, kebanyakan nih pertanyaannya. Oh tidak apa-apa, 20 lagi pun bisa. Lagi saya bisa membantu ya. Oh iya. Nanti kita mau lihat-lihat dulu sama keliling-keliling. Oh iya, Mas. Mungkin boleh foto dulu ya. Saya buat dokumentasi ya. Terima kasih banyak ya Mas ya. Hello. Hi, I'm Farisa and my friend. My name is Putri. Yes, we are from Perbanas Institute. And what's your name? My name is Martin, and I'm from America, Los Angeles. Oh, wow. I want to short My pleasure. What's your walk around Taman Mini Indonesia?
Anda, what are your impressions or Indonesian culture based on what you saw here? So rich. The culture is so rich. Oh, so rich. And I can see the Indonesian culture has spread through the world in different areas. Yes, sir. Which part of Turkey is the most popular? You know my favorite? Yes. Over there? Why? Building, the statues, Ular sanca. artwork, fabrics, just thrilling. Enjoyed it very much. Okay. It's my home. If I was to do one thing in Jakarta, I would come there. Yes, yes. Okay. Okay, thank you so All much. right, very nice speaking to you. Bye. Bye-bye. Thank you. Thank you very much. Jalan ke Bali, gimana kalian jalan-jalannya kemana? Kita ke Bali loh. Betul. Los Angeles. Oh wow. Agak gimana?